Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye iki, Mbak? Kok ya, Pak, saya mau tanya. Kok sower lu ini? Tanya yang banyak, Mbak. Iya. Maaf Pak, kan kemarin saya baru pulang dari Hong Kong. Saya kerja di Hong Kong itu 4 tahun. Nah, selepas itu saya finish kontrak yang 2 tahun, lepas itu saya ganti majikan. Majikan yang kedua meninggal neneknya, terus saya difinishkan, terus dapat lagi majikan ketiga. Saya pun diintermeni sama majikan yang ketiga ini dengan alasan ada 2 pembantu, majikan mau pakai 1 pembantu saja. Saya diintermeni pun tanpa ada tulisan apa-apa, cuman majikan bilang kamu boleh cari majikan lagi. Nah, ceritanya saya diantar ke agent itu ya udah dengan sokongan majikan saya boleh cari majikan lagi di situ. Saya pun sudah ngomong sama agent saya nggak mau kerja jaga kakek karena saya nggak sanggup gitu. Terus orang agent bilang oke. Tapi saya di situ cari-cari majikan nggak tahu ada job, nggak ada, cuman agent itu bilangnya nggak ada yang suka sama saya. Jadi saya tuh terpaksa harus nerima job yang agent mau, kayak jaga kakek. Tapi saya bilang saya tuh nggak sanggup jaga kakek karena saya nggak bisa. Saya bisanya cuma jaga nenek sama jaga anak aja. Nah, ceritanya saya di agent itu sudah hampir 10 hari. Saya dibawa ke rumah majikan yang mau interview saya. Terus malam-malam lah. Jadi saya tuh mau nggak mau ya saya terima karena saya takut gitu sama agent. Nah, ceritanya selepas saya tanda tangan kontrak deal sama majikan yang jaga kakek itu, tapi dengan tidak hati saya suka gitu karena saya terpaksa. Kemudian agent itu menahan uang tiket saya sebanyak $2.800. Terus dia menyuruh saya pergi ke Macau, nunggu di Macau. Nah, nunggu di Macau itu saya kan nggak ada uang karena uang intermedi saya udah saya kirimkan ke anak. Di situ pun saya kan juga harus makan, harus bayar kontrakan di situ selama di Macau. Jadi saya tuh cari-cari kerja part time di Macau. Tapi agent nggak tahu kalau saya cari part time di Macau. Tapi saya ada ngomong sama teman yang barengan saya bilang saya mau kerja part time. Ceritanya saya kerja part time, jaga nenek di situ 2 mingguan. Tapi saya sakit, Pak. Waktu jaga part time itu saya sakit. Muka saya tuh bengkak semuanya karena gara-gara gigi saya tuh katanya kena virus nggak tahu. Cuman saya mau balik ke agent, saya tuh nggak kuat karena badan saya ke dalam keadaan sakit. Jadi majikan part-time saya menyuruh saya pulang ke Indonesia. Nah, saya pulang ke Indonesia itu agent saya tuh nggak tahu, Pak. Nah, saya tuh sekarang belum ngabarin sama agent, udah hampir sebulan lah mungkin saya di rumah, mungkin visa saya pun udah turun apa enggak, saya pun nggak tahu karena saya pun lost kontak sama agent. Cuman saya tuh sekarang kepikiran pengen balik lagi ke Hong Kong, apa bisa nggak, Pak? Ya bisa, kenapa enggak? Cuman nggak mau lewat agent itu gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, ya agent lain nggak ada masalah. Ada masalah ya, Pak. Cuman kan ya. Kenapa? Cuman kan kayak yang udah saya tanda tangani di job sana gimana, Pak? Kalau job itu turun, si agent kan pasti nyari sampean. Iya. Nah, pertanyaannya sampean dicari nggak sama agent? Ya, itu hari saya pulang ke Indonesia itu kan HP saya nggak bisa dipakai, Pak. Lepas itu nomor-nomor tuh semua hilang. Saya pun nggak bisa pasang kartu HP saya karena nggak, itu hari waktu di Bea Cukai saya nggak register email gitu. Sampai rumah itu ya nggak ada, HP-nya itu nggak ada kereset gitu loh, Pak. Terus saya cuma ada Telegram, ada SMS dari Hong Kong, cuman bilangnya kamu di mana. Cuma saya nggak tahu siapa.
gitu. Cuma saya takut gitu Pak, sebab saya tuh nggak sanggup sama kerjaan itunya Pak. Lagi pula itu neneknya itu bahasanya bahasa Tai, saya tuh nggak bisa bener-bener, daripada saya nanti terpaksa kerja lagi takut diinterminate lagi Pak, gitu pikiran saya tuh. Berarti sampean setahun diinterminate 2 kali? Yang enggak, setahunnya itu tahun 2002, terus itu 2001, 2003 ini saya baru pulang. 1 tahun 2021. setengah. Kok 2001? 2021, 2022. 2021 Sekarang sampai 2023. Sampean bisa bahasa Kantonis berarti? Bisa Kantonis sama Inggris Oke. juga bisa Pak. Oke, satu hal ya, satu hal. Udah giliran saya ngomong apa sampean masih ngomong lagi? 5 menit soalnya. Bapak. Sudah, saya ngomong. Jadi gini, Mbak. Iya. Sampean itu kalau jadi manusia terlalu takut sehingga mudah diintimidasi sama mereka. Itu satu hal yang harus sampean benahi. Karena sampean hidupnya dengan orang-orang yang lemah lempung, nggak pernah diteriakin. Sampean itu harusnya dibentak-bentak, diteriakin biar jadi lebih kuat. Nah, ini saya berpikir teman-teman yang dari Indonesia itu kalau di PT-nya dia sering diteriakin, sering diomongin kenceng, maka masuk ke Hong Kong jaminan dia akan lebih tahes ya, lebih kuat. Tapi sampean enggak, sampean sesuatu yang sampean nggak bisa, sampean nggak harus nahan, sampean nggak berjuang untuk melawan. Uang sampean ditahan itu polisi bisa jalan loh, sampean bisa lapor polisi loh. Hak saya ditahan sama dia itu udah sama polisi bisa, karena majikan udah ngasih ke agent, sudah ada suratnya. Sampean lapor polisi datang kita selesaikan. Nah, takut dia kalau polisi datang. Tapi itu kan tidak terjadi dalam diri sampean. Itu satu hal yang saya kritisi ya. Setelah itu sampean di Makau-nya malah nggak punya duit, malah bingung, terus tambah sakit. Nah ini loh, ini yang terjadi. Jadi serangkaian cerita sampean yang 5 menit tadi itu sudah cukup menggambarkan bahwa sampean itu orangnya rapuh dan gampang takut. Dan itu persoalan utama. Dan tidak ada orang yang di dekat sampean memberikan support dan dukungan. Gitu. Nah, inilah yang rawannya kenapa garangan itu bisa masuk dengan baik dan benar. Karena begitu. Orang rapuh, nggak ada yang diajak ngomong, sayang udah sarapan belum. Jadi seolah-olah loh kok guyu. Nah, ini loh Mbak, ini fenomena salah satunya, walaupun sampean nggak seperti itulah. Tapi saya berpikir loh. Nah, kalau sampean mau tanya proses ya bisa. Nggak ada masalah. Tinggal sampean kirim data. Iya, kirim data saya Kai Sujike. Kai Sujike-nya kalau X nggak cuman perkenalan perkenalan plus apa yang sudah pernah dikerjakan, ya kan, ngerjain apa saja, terus break interminate alasannya apa, ceritakan aja dengan jujur. Terus saya kepingin balik itu kan, karena saya nggak bisa cari uang di Indonesia. Akhirnya kan ada rasa campur prihatin dari majikan ngelihat sampean, tapi ngomongnya juga, dan ngomongnya pelan-pelan. Anak-anak kalau perkenalan kan kayak bingung au padahal ya nggak ada manusianya. Wong cuman perkenalan. Anak dari video itulah yang membuat majikan jadi oke. Nah, untung ya sampean telepon aku. Aku kan orangnya nggak ngamuan kecuali disenggol. Kecuali makanya saya udah bingung Pak, dari kemarin udah 2 bulan di rumah, mau kerja gimana, mau balik lagi ke Hong Kong takutnya di itu sama agent itu. Sampean itu gini loh Mbak, jadi ini yang juga ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Aku juga nggak ngerti apa orang saking baiknya, saking nurutnya jadi apa-apa kok takut gitu loh. Jadi prinsipnya ya kalau sudah berani melangkah di sini ya harus belajar supaya berani. Bagaimana berani? Ya pengetahuannya cukup. Orang yang penakut itu biasanya tingkat pengetahuannya dia nggak terlalu. Contohnya gini aja, kita takut setan. Oh iya, jelas-jelas diceritakan dimanapun setan itu tidak lebih sempurna dari kita. Kenapa kita harus takut? Karena ada bayangan sesuatu yang mengerikan. Nah, sampean itu membayangkan selalu itu. Kok nanti aku diginiin, nanti digituin. Buktinya sampean pian nggak tahu Hong Kong ya bisa masuk kerja di Hong Kong kan? Iya. Nah, bahasa aja bayangin nggak bisa bahasa Kantonis enggak. Nah, sampean nanti
gak duwe bojo rondo ya bayangin aja yang bisa dapat suami, nanti bisa dapat suami juga di Hongkong, dapat presiden, sama kayak agent itu gitu loh Mbak. Pikirannya itu disetting sendiri karena sampean nggak bergaul sama kita sih. Iya Pak, cuma dengar-dengar aja. Nah, Dulu tuh. bergaul sekali-kali dengan kita biar tujuannya supaya sesuatu yang galau, yang kalut, yang apa itu bisa tercerahkan. Oh ya, atau ikut-ikut pengajian siapalah itu ikut supaya lebih tenang gitu. Dan jadi nggak ada masalah dalam diri sampean Mbak. Kalau sampean mau berproses dengan saya, foto seluruh badan, kemudian yang rapi lah, pokoknya good looking lah menurut sampean, yang terbaik, tapi nggak usah make up, yang natural. Kalau rambutnya panjang ya diikat, kalau rambutnya pendek ya nggak apa-apa. Terus tangannya kan biasa kalau foto dulu PT bagaimana. Terus kausujike-nya pelan-pelan, usahakan kalau bisa di studio biar gambarnya lebih bagus ya kan. Terus KTP Hongkong sama paspor Hongkong boleh difoto ke kita gitu. KTP Indonesianya juga. KTP Indonesia, kakak, akte lahir, ijazah, buku nikah, kalau nggak surat cerai, kemudian SKCK. Sebentar, aku ngomong dulu. SKCK sama BPJS. Nah, wes giliran sampean ngomong. Nah itu yang jadi saya halangan juga Pak. Saya itu dulunya kan saya dulunya masih kecil udah ke Malaysia waktu kecilnya. Dituain. Ya dituain. Wes nggak apa-apa. Yang penting gini, udah nggak usah diomongin. Yang saya minta itu sampean kirim ke saya melalui PDF. Wis, saya bisa menganalisa sendiri. Sampai nanti treatmentnya bagaimana. Iya. Nah, jadi sampean nggak perlu khawatir dengan data-data itu semuanya. Pokoknya KTP Hongkong, paspornya sampean masih hidup, foto, terus KTP Indonesia, kakak, akte, ijazah, sampean PDF kirim ke saya. Kita akan bisa memprediksi sendiri. Jadi nggak usah diomongin. Sudah kemblengeran saya ngomong data sing nggak sama, data sing ruwet. Toh semuanya udah ijazah. Ya pokoknya yang ada wis. Nanti kalau nggak ada, iya. yang saya sebutkan yang ada wis. Kelamaan gitu loh. Iya Pak. Orang-orang iya, Pak. Kita kan mau proses cepat kan, kita mau solusi kan, kita bukan mau debat kan, kita bukan mau ada A, ada B, ada C, enggak, ya kan? Sampean sudah kenal saya dari konten kan, ya kan? Iya Pak. Nah, kalau sampean sudah kenal saya dari konten, saya jelasinnya nggak perlu panjang lebar gitu. Yang saya khawatirkan kadang-kadang orang baru tahu satu konten terus telepon, nah itu ekstra jelasinya. Kalau sampean sudah berkali-kali nonton kan nggak ada masalah. Jadi kita fokus mencari solusi, bukan fokus debat, bukan nyalah-nyalahin, ya kan? Bukan juga membenarkan, ya. Sekarang bagaimana solusinya supaya sampean bisa dapat uang lagi di Hongkong dolar? Iya, Pak. Kan itu Makasih, duit gambar singo kan, maunya kan? Iya Pak. Kok guyu ya? Alhamdulillah udah ada lega ya Allah. Selama 2 bulan ini saya berpikir cari sana sini semua nggak terima saya. Loh, kan sudah nonton konten saya. Kenapa nggak langsung aja? Tadinya masih ragu? Loh. Iya, takut pokoknya itu menghantui terus orang sana itu. Iyalah, nanti kalau perlu kita samperin, kita jeng minum orangnya. Nggak usah takut sama saya. Ayo, halo, mem. Mau minum kopi, Yam Cafe ya. Nah, nanti kopinya kita kasih cyanida. Habis itu ya, jadi tenang, relax. Jadi nggak usah khawatir, rezeki itu sudah disiapkan buat sampean, orang-orang baik, ya kan? Yang penting satu, belajar tidak takut. Makanya gumbul sama saya, biar teriak-teriak, biar bengok-bengok. Wih, kayak gitu. Nonton konten saya yang ngamuk-ngamuk. Justru liatin yang ngamuk-ngamuk, nanti malah ngakak, malah nggak jadi erosi kan, kayak gitu. Sebab saya tuh nggak paham Jawa Pak. Masa nggak paham Jawa? Ya paling tidak kan sikit-sikit kalau diliatin, sedikit, didengerin kan. Iya. Sampean orang Sunda, apa orang mana? Palembang, iya, Sunda. Medan. Oh, Sunda, Bandung. Sabodoteing. Kan ngomongnya kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, nggak usah terlalu takut dengan intimidasi mereka. Ada kita, tenang saja.
semuanya nggak ada masalah. Iya Pak. Ya, jadi seperti Iya, itu. Pak. Wes, dari saya Iya, sudah Pak. dari saya sudah jelas kan, sudah Iya, oke Pak, kan. udah Nah, jelas. saya Iya. nggak nagih ya, dan saya nggak nguber, saya nggak akan menghubungi ya, karena yang Iya, perlu Pak. sampean. Jadi saya diem saja. Begitu sampean ngasih itu semuanya berarti oke niat. Karena salah Iya, satu mengirimkan data dan mengirimkan foto dan mengirimkan itu saya anggap orang yang niat. Tapi kalau cuma Iya, nanya-nanya aja ya biasanya mereka ya udah habis nanya selesai. Tapi ya nggak apa-apa. Buat saya kan udah jadi konten. Iya Pak. Nah, lo orang nanya tok kan banyak toh Mbak. Iya. Nah, orang nanya tok ngetes ombak kan banyak. Ya nggak apa-apa. Ya Iya, gitu. sebab katanya yang dari Bandung nggak bisa masuk ke Hong Kong, katanya gitu. Iya, wis orang ngomong sama saya sing diusir PTA gak diterima PTB. Habis itu pulang interminate, balik lagi ke Hong Kong bisa nggak? Nah, Bandung kan memang harus dokumen. apa? Bandung pada Jogja, Surabaya. Oh, katanya Bandung sama kayak Jogja sama Surabaya karena Bandung tidak ingin warganya itu keluar negeri. Iya, betul. Wow, aku gak ngerti sampean ngomong bener, makanya pindah domisili Mbak, nggak usah bingung. Mereka tidak menyuruh tidak memperbolehkan warganya keluar negeri. Mereka tidak memberikan pekerjaan yang layak. Ya podo ae gondrong. Itulah Indonesia. Makanya kita pergi dari Indonesia. Yuk, akan saya sampean pergi dari Indonesia ke Hong Kong cari uang. Kan gitu. Ya. Iya, Pak. Wes, gak usah bingung. Iya, Pak, makasih ya, Pak. Tenang ya, relax. Tonton konten saya, semakin tambah yakin. Siap Iya, berjuang makasih, lagi. Pak. Oke, saya tunggu di Hong Kong ya. Iya. Iya, Pak. Makasih. Coikin, hai Hong Oke, Kong. See oke. you, bye bye. See you, Assalamualaikum. bye-bye. Waalaikumsalam. Buat teman-teman semuanya ya, namanya psikis, namanya mental, namanya pemikiran itu semua orang ya tidak sama, ya kan? Ada yang takut, ada yang bingung, ada yang galau, ada yang mumet ndase kan. Ya sama, kalau itu dicurhatkan sama keluarganya sama aja. Nah kalau keluarganya nggak bisa ngasih solusi, makanya kita diskusi di teman ngobrol bersama wong ganteng sak donya. Jadi gitu aja ya teman-teman semuanya. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.